سرقوا كل شيء قدام عيوننا. أنا مديرة مدرسة دمروا المدارس كلياتها. خلص بيوت عم تنحرق، البيت اللي ما بيقدروا يفوتوا عليه بيزتوا قنابل بيحرقوه، وهيك الوضع بالمساكن. ما بعرف، وعلى الله طولتوا. حقهم علينا والله طولت. حقهم علينا. وكثيرين اللي ما بيسرقوا عم يحرق كلياته. ليك شوفت عينك مبيني اليوم بلشوا بالكهرباء. Di tengah ketegangan yang terus melanda Timur Tengah, pernyataan menghebohkan datang dari Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Dalam sebuah konferensi pers, ia memperlihatkan sikap angkuh dan sombong ketika mengancam pemimpin baru Suriah. Ancaman ini dianggap sebagai cerminan dari ketidakstabilan politik yang sedang melanda kawasan tersebut. Netanyahu, yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang kuat dan tegas, tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Ia mengklaim bahwa Israel akan terus melindungi kepentingannya di wilayah yang dianggap rawan konflik. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk negara-negara tetangga. Sikap Netanyahu ini tidak hanya mencerminkan ambisi politiknya, tetapi juga menunjukkan betapa sombongnya ia dalam mengelola hubungan internasional. Ia tampaknya menganggap bahwa Israel berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan tersebut. Hal ini menjadi bahan perdebatan di kalangan analis politik. Sementara itu, pemimpin baru Suriah yang baru saja menjabat menghadapi tantangan besar. Ancaman dari Netanyahu menambah kompleksitas situasi yang sudah rumit di Suriah. Dalam sejarahnya, Suriah dan Israel telah lama terlibat dalam konflik yang berkepanjangan, dan pernyataan ini hanya memperburuk ketegangan yang ada. Reaksi masyarakat internasional terhadap ancaman Netanyahu pun beragam. Banyak yang menyatakan bahwa pernyataannya mencerminkan ketidakpahaman tentang dinamika politik di Suriah. Banyak negara di kawasan Timur Tengah mulai mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan Israel. Ini menciptakan ketidakpastian yang bisa berdampak pada stabilitas kawasan secara keseluruhan. Ketegangan ini menambah daftar panjang konflik yang masih belum terselesaikan. Netanyahu pun tak segan-segan untuk menggunakan retorika yang menyudutkan pemimpin Suriah. Ia menyebut bahwa pemerintah baru Suriah tidak memiliki legitimasi dan tidak mampu menjaga keamanan warganya sendiri. Pernyataan ini, meskipun provokatif, menunjukkan betapa Netanyahu berusaha untuk mempertahankan citra kekuatan Israel di mata dunia. Namun, ancaman yang dikeluarkan Netanyahu juga menuai kritik dari dalam negeri Israel. Beberapa politisi dan analis menganggap bahwa pendekatan yang terlalu agresif justru bisa membawa dampak negatif bagi keamanan Israel sendiri. Mereka mengingatkan bahwa diplomasi seringkali lebih efektif dibandingkan konfrontasi langsung. Sementara itu, pemimpin Suriah yang baru menjabat berusaha untuk meredakan situasi. Kondisi ini menciptakan dilema bagi negara-negara besar yang memiliki kepentingan di Timur Tengah. Mereka harus memutuskan apakah akan mendukung Israel atau mencari cara untuk menengahi konflik. Situasi ini semakin rumit dengan adanya berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang saling bertentangan. Dalam konteks ini, media internasional pun turut meliput dengan seksama. Berita mengenai ancaman Netanyahu menjadi sorotan utama, dan banyak analisis yang mencoba menguraikan dampaknya. Beberapa media bahkan mencatat bahwa pernyataan tersebut bisa memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Sementara itu, para pemimpin dunia lainnya mulai bersuara. Mereka menyerukan agar Netanyahu dan pemimpin Suriah untuk menahan diri dan mencari solusi damai. Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka menegaskan pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik dan menghindari perang yang tak perlu. Kritik terhadap Netanyahu pun semakin menguat, terutama dari kalangan aktivis perdamaian. Mereka berpendapat bahwa sikap sombong dan angkuh hanya akan memperburuk situasi. Dalam pandangan mereka, komunikasi yang konstruktif adalah kunci untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dalam situasi yang semakin tegang ini, beberapa analis politik meramalkan kemungkinan terjadinya konflik bersenjata. Mereka mencemaskan bahwa langkah-langkah provokatif dari kedua belah pihak dapat mendorong situasi menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, banyak yang menyerukan agar semua pihak menjaga keseimbangan dalam berkomunikasi. Kondisi ini juga menarik perhatian para pengamat hubungan internasional.
Mereka melihat bahwa ketegangan di Suriah dapat mempengaruhi stabilitas regional dan berpotensi menarik negara-negara besar ke dalam konflik yang lebih luas. Ini adalah faktor yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat. Seiring waktu, sikap angkuh dan sombong dari Netanyahu mulai mendapatkan reaksi dari masyarakat internasional. Beberapa negara mulai mengeluarkan pernyataan yang menentang tindakan provokatif tersebut dan menyerukan untuk mengakhiri siklus konflik dan kekerasan. Dalam pertemuan-pertemuan internasional, isu ini menjadi salah satu topik hangat yang dibahas. Banyak pemimpin dunia menekankan pentingnya kerjasama multilateral untuk menyelesaikan masalah di Timur Tengah. Mereka berharap bahwa pendekatan ini bisa membawa perubahan positif di kawasan yang dilanda konflik. Sementara itu, di dalam negeri Suriah, masyarakat mulai merasakan dampak dari ketegangan ini. Banyak yang mengkhawatirkan masa depan negara mereka, terutama dengan adanya ancaman dari Netanyahu. Mereka berharap bahwa pemimpin mereka dapat menemukan cara untuk meredakan ketegangan dan memperbaiki kondisi di dalam negeri. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, beberapa kelompok di Suriah mulai meningkatkan siaga mereka. Mereka menganggap bahwa pernyataan Netanyahu adalah sebuah tanda bahwa Israel mungkin berencana untuk bertindak lebih agresif. Ini menambah kekhawatiran akan potensi serangan yang bisa terjadi. Dalam konteks ini, dukungan dari negara-negara sekutu menjadi sangat penting bagi Suriah. Pemimpin baru Suriah mencari bantuan diplomatik untuk menanggapi ancaman tersebut. Mereka berharap bahwa dengan adanya dukungan internasional, mereka dapat menghadapi situasi ini dengan lebih baik. Di sisi lain, Netanyahu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengendurkan sikapnya. Dalam berbagai kesempatan, ia terus menegaskan bahwa Israel akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasionalnya. Kekerasan dan konflik tampaknya menjadi hal yang tak terhindarkan dalam pandangannya. Ketika situasi semakin memanas, banyak pihak yang mulai mencari cara untuk menjembatani perbedaan. Beberapa negara berinisiatif untuk menjadi mediator dalam konflik ini. Mereka berharap dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara Israel dan Suriah. Sikap angkuh Netanyahu menjadi sorotan dalam diskusi-diskusi internasional. Banyak yang mempertanyakan apakah pendekatan ini akan membawa hasil yang diinginkan. Dalam pandangan mereka, diplomasi seharusnya menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama.